Tema bulan ini sangat menarik, yaitu sumber otoritas kita. Bukan power, tapi authority. Apa otoritas? Itu kuasa sebagai pengacara. The power attorney. Kuasa yang dilimpahkan. Di dalam Matius 8:16, murid-murid perhatikan, yang bisa menerima otoritas cuma murid-murid. Ada 11 murid. Mereka berangkat ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari 11, cuma kesebelasan Galilea ini ada yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak bisa exercise the authority of God. Dan inilah sumber kita. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala. Segala di dalam segala bahasa. All is all. Amen. Bukan sebagian. Kita dulu, keluarga kita menyembah, yaitu yang dianggap dewa-dewa ataupun santo-santo yang punya kekuatan terbatas. Yang satu kekuatannya di sini, kekuatannya di situ, tetapi segala kuasa cuma pada satu orang. Dan cuma satu nama itu yang punya kuasa, nama Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita tahu sorga ada juga Mesyuranos, yaitu langit tengah, di mana kuasa-kuasa kegelapan di situ, dan juga di bumi. Kita tahu di bumi ada roh-roh jahat, ya, ada penguasa di udara, tapi juga ada malaikat Tuhan. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, ya. Bahkan malaikat itu akan melayani orang yang harus menerima keselamatan. Karena itu Yesus berkata, karena itu dengan dasar itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Selalu perintah Tuhan itu global. Dalam hidup saya, ada beberapa daerah yang belum pernah saya injak. Yang pertama itu India. Dengan anugerah Tuhan nanti Juni saya pergi ke Hyderabad. Dan juga Afrika, saudara, ya. Tapi yang lain dengan anugerah Tuhan banyak yang sudah dikunjungi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah jadikan murid, apa? Tidak cukup sampai sana, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ini jaminannya. I'm with you. Aku menyertai kamu. Always, selalu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai kepada akhir zaman. Jangan pakai istilah kiamat. Akhir zaman. Dan akhir zaman itu sekarang. Dalam hidup saya tahu ada satu perintah yang lebih hebat daripada sebagai duta besar dari sebuah kerajaan ataupun Republik Indonesia sekalipun. Yaitu menjadi duta dari kerajaan sorga. Saya mengalaminya, saudara. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Itu adalah otoritas. Tapi otoritas itu bukan kekuatan kita. Sama seperti kalau polisi lalu lintas tidak memakai seragam, ya, lalu dia memakai kaos oblong, celana pendek, dia mau menghentikan kendaraan tidak bisa. Karena apa? Tidak ada otoritas. Tetapi saudaraku, dia punya otoritas, authority. Why? He's the author. Dia adalah sang pencipta. Kalau Yesus mengatakan begitu, segala kuasa di langit, di bumi diberikan padanya. Dan juga itu diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kuasa dari Roh Kudus. Tetapi juga otoritas karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saya mau menerima shalom dari orang-orang yang disertai Tuhan. Katakan shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar, saudara? Luar biasa, ya. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita sampai detik ini. Bukan hanya hari ini, tapi setiap detik itu hanya karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Di season yang baru, di bulan yang baru ini, kita mau semakin diperlengkapi. Kita mau semakin melakukan apa yang Tuhan arahkan buat setiap kita. Yang mau katakan amin. Kami bersyukur buat besar kasih-Mu atas setiap kami, Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami lewat pujian penyembahan kami, lewat mazmur kami, lewat sorak-sorai kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus.
hatiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih yang tidak pernah menyerah untuk membentuk setiap kami. Terima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Dari
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Serukan lagi, berpujilah Tuhan. Ya Yesus, tiada yang lain Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat suaramu, naikkan syukurmu. Yesus yang sudah kita rayakan kematian dan kebangkitannya, dialah sumber kemenangan. Di dalam Dia kita punya pengharapan. Di dalam Yesus kami terima kesembuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Hidup kami, hidup yang baru Kau beri Tuhan, untuk kami menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Yesus, Engkau yang ditinggikan di atas pujian umat-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam pujian, dalam syukur, dalam mazmur, dalam nyanyian. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Yesus. Hidup kami Kau jadikan berharga. Hidup kami mulia di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk selamanya, untuk seterusnya. Kami mau hidup di dalam-Mu dan Kau di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau yang mengubah setiap ratapan jadi tari-tarian. Engkau yang membuka kain kabungku, menggantinya dengan sukacita. Sebab sukacitaku penuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus limpah dengan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu. Bukan keluh kesah, bukan menggerutu, bukan perkataan yang pahit Tuhan. Sebab semuanya itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Semua pergumulan yang berat, semua penderitaan yang sekarang kami ini alami, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru untuk kami menanggungnya di dalam-Mu. Sebab terlebih mulia mahkota yang tersedia bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua pergumulan,
Kerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup kami. Menjadikan kami manusia yang baru, serupa dengan gambar-Mu. Sebab itu tawar hati kami dalam setiap persoalan. Engkau ada, Engkau nyata, Engkau beserta hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami semakin berkurang dan Kau semakin bertambah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru. Kami mau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami mau lebih antusias lagi di tengah-tengah proses yang Tuhan kerjakan buat kami, Tuhan izinkan buat kami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang setiap kami Tuhan. Kami hidup bukan untuk memenuhi keinginan, memuaskan kami, tapi kami mau hidup untuk memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat kota Kabupaten Jember Tuhan. Kami percaya Bapa, doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan saat ini terlepas di surga. Sebab itu kami ikat setiap roh kemiskinan, roh kejahatan Tuhan. Kami ikat setiap roh pemecah belah. Kami ikat setiap roh pemberontakan di kota dan di bangsa ini Tuhan. Dan sebaliknya kami lepaskan damai sejahtera, sukacita, kemakmuran yang daripada kerajaan Allah. Terlepas untuk Kabupaten Jember, terlepas untuk bangsa Indonesia. Pemerintahnya adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjadikan setiap pemimpin bangsa, pemimpin di kota ini Tuhan. Dan nama-Mu yang disanjung tinggi di kota dan di bangsa ini. Biar bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kehidupan gereja Tuhan boleh menjadi dampak membawa terang Kristus di bangsa dan kota ini. Sehingga padanya kami boleh melihat Tuhan. Hari ini kami melihat dengan mata iman kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini subur, makmur, sejahtera, tidak ada kemiskinan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, yang berjaga-jaga dalam doanya atas jiwa kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala senior kami Pastor Timotius Arifin dan istri. Berdoa buat gembala rayon kami Pastor Ishak Latif dan istri. Berdoa buat gembala sidang di tempat ini, kehidupan kami hamba-hamba-Mu Pastor Benny Kristanto dan hamba-Mu Tuhan. Mari Bapak, biar Engkau terus bekerja menuntun setiap kehidupan kami, untuk kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu, tetap ada arahan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau yang menopang hamba-hamba-Mu, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Dan lewat pengembalaan Tuhan, hamba-hamba-Mu membuat setiap kehidupan kami semakin Tuhan dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memberkati hidup hamba-hamba-Mu. Biar lewat pelayanan hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa hanya dibawa dan dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau berkata bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Sekalipun keadaan yang tidak baik kami alami, kami tidak tawar hati. Sebab kami percaya Allah yang baik dan setia itu sedang mengerjakan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yang percaya Dia baik, serukan
penebusmu. Haleluya. Dia mati bagiku, dia mati bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa mati kalahkan hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kenanganku, dia sungguh baik, dia sangat katakan Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik, sangat baik. Oh Yesus, dia baik bagiku. Percaya dia yang baik ada dalam diri setiap kita. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kenanganku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Oh Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari serukan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik selama-lamanya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Bilang lagi saudara, He so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Mari lihat kanan kiri saudara-saudara dalam tubuh Kristus. He is so good to you. He is so good. Jesus, He is so good to you. Senggol kanan kirimu, katakan He is so good to you. He is so good to you. Jesus, He's so good to you. Oh, He's so good. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And oh, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good. Hallelujah. He's so good to you and me. Yang percaya dia baik, serukan wow. Serukan wow. Kuasa diberikan, otoritas kerajaan Allah diberikan. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia. Untuk apa saudara? Amin. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kami bersorak, terpujilah Kau segala raja selamanya. Kami terima kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, serukan bila Allah ada bersamaku, jangan
Yesus kaulah Raja kami. Amin. Amin. Bukan nama kami yang dimuliakan, tetapi Yesus yang ada dalam hidup kami yang dimuliakan. Sampai seluruh bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Kami mau membawa Tuhan kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuja. Engkau yang duduk di tahta, Yesus Tuhan. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, hanya bagi anak domba. Bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua. Haleluya. Sebab Kau mulia dan layak dipuji. Hanya Kau Tuhan duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab hanya Yesus yang mulia. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Kau mulia. Semuanya Kau memerintah atas semuanya di bumi. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Tepuk tangan yang lebih keras lagi. Amin. Haleluya. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami lewat pujian kami. Sebagai rasa syukur kami karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Sebab ketika hati-Mu disenangkan, kami percaya suara Tuhan turun atas kami. Oleh sebab itu berbicara buat kami pagi hari ini. Kami sangat memerlukan firman-Mu. Tuntun langkah kami. Sebab firman-Mu itu adalah ya dan amin. Berbicara buat kami.
Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan biarlah setiap kuasa-kuasa apapun yang berusaha mengambil benih firman Tuhan, hamba-Mu tolak dan hamba-Mu patahkan dalam nama Yesus. Kiranya hanya firman Tuhan, benih firman Tuhan yang tertanam dan tertabur dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Mana semangatnya? Shalom. Haleluya. Ya, mungkin sudah ada beberapa yang sudah liburan, saudara ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama libur panjang ini berpergian keluar kota, hati-hati di jalan gitu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada. Jangan lupa matikan kompor loh. Kok apa saja gitu ya. Jadi supaya kita bisa berjumpa kembali. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak berlibur ya, berbahagialah gitu ya. Karena bukan soal berlibur atau tidak, tetapi menikmati setiap kehidupan yang Tuhan beri. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini atau di bulan April ini kita bicara tentang the source of authority, yaitu sumber otoritas. Ya, memang ini penting buat setiap kita untuk kita bisa memahami apa yang firman Tuhan mau sampaikan buat setiap kita yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Ya, di bulan April ini. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Ini ayat emas kita. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saudara bisa baca, buka Alkitab saudara di handphone saudara atau di tab saudara. Kalau saudara masih belum install Alkitab saudara, saudara bisa lihat di depan. Ya, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ya, sama-sama belum makan pagi saudaraku ya. Oke, kita baca dengan antusias firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya, ini adalah sebuah pernyataan dari Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati dan kemudian dia berkeliling menjumpai murid-muridnya. Kalau tidak salah itu sekitar 500 orang dijumpai untuk membuktikan bahwa dia hidup. Saudaraku, dia sudah bangkit dari kematian. Nah, kemudian murid-murid itu dibawa, firman Tuhan katakan, ke Galilea, ke bukit Galilea, ya. Di sana kemudian Yesus berkata kepada mereka, menunjukkan bahwa dia, kalau ini ada runtutannya nanti, ini kemudian Yesus ini naik ke surga. Dan sebelumnya ini Yesus kemudian menunjukkan kepada Yesus dan Yesus berkata, dan ketika mereka, orang-orang banyak itu melihat Yesus, ya, firman Tuhan katakan mereka ada sebagian yang menyembah tetapi beberapa orang jadi ragu-ragu. Saudaraku, itulah sebabnya kemudian di ayat yang ke-18 statement ini perlu Yesus sampaikan khusus juga buat setiap kita pagi hari ini, bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudaraku, pernyataan dari Yesus tentang segala kuasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa, adalah menunjukkan kuasa Yesus yang mutlak sebagai raja. Nggak bisa ditawar lagi. Dia menunjukkan kuasanya secara mutlak bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, penting sekali memahami ini. Sebab ketika manusia pertama kali, ketika dia menerima kuasa, otoritas pertama di bumi ini untuk menerima pesan Tuhan, saudara, manusia gagal. Kita lihat ini otoritas yang diberikan kepada manusia yang pertama. Ya, Allah mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden, ya, mengusahakan, memelihara. Kemudian Kejadian 3 ayat yang ke-23, Kejadian 3 ayat yang ke-24. Saudara, ini 3:24 ini manusia jatuh dalam dosa, hilang saudara ya. Jadi ketika manusia sudah menerima mandat itu, menerima otoritas untuk mengelola taman itu, mengelola bumi yang dipercayakan kepada mereka, manusia jatuh dalam dosa sehingga pada waktu itu Tuhan mengusir mereka, diusir dan manusia kehilangan otoritas itu.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sejak saat itulah maka kuasa kegelapan berusaha kembali terus merebut otoritas dari kehidupan kita. Nah, makanya saudaraku dikasih Tuhan, ini penting sekali dari pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Raja, ketika dia mendeklarasikan kehidupannya bahwa segala kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa itu. Sebab apa? Kuasa yang diberikan oleh Yesus, otoritas yang Yesus terima bukan melewati sebuah jalan pintas, saudaraku. Sebab bisa saja waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata begini, kamu sujud, kamu lihat dunia ini, waktu dibawa di atas bukit, kamu lihat seluruh dunia ini, semua ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tahu resiko ketika dia menggenapi rencana Bapa. Dia tahu resikonya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Filipi 2:5 katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran yang seperti apa? Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pada waktu untuk Yesus menerima otoritas dan kuasa ini yang dia lakukan, bahwa dia menjadi manusia sama seperti saudara, dia merelakan semuanya, bahkan dia tidak mempertahankan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, hamba, kalau kita bicara hamba dalam konteks perjanjian Alkitab, saudara, ini adalah kelas terendah dari status sosial masyarakat. Kenapa? Karena pada waktu itu status seorang hamba itu posisinya sama dengan barang, saudara ya. Jadi kalau aku suka, aku pakai, aku tidak suka, aku buang, gitu saudara ya. Jadi dia ambil itu strata terendah dari manusia. Firman Tuhan katakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa ada dua penekanan di sini? Yang pertama penekanan taat sampai mati. Matinya bukan mati yang biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya begini, Alkitab mencatat begini, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Artinya bahwa orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang paling terkutuk. Melakukan sebuah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Makanya waktu Yesus disalibkan, saudaraku, ada sebuah pilihan. Ya, Pilatus membuat sebuah pilihan. Siapa yang akan aku bebaskan? Yesus atau Barabas? Kan gitu namanya. Yesus atau Barabas. Kenapa? Karena yang layak untuk dihukum salib pada waktu itu adalah Barabas. Karena dia pengkhianat bangsa, dia sudah kejahatannya tidak bisa diampuni. Pilihannya ada dua, Yesus atau Barabas. Karena pikir Pilatus adalah seperti ini, supaya mereka memilih Yesus untuk dibebaskan. Tapi sayangnya semua orang pilih Barabas untuk dibebaskan. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mengambil bagian kita yang manusia yang terkutuk, digantikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh jalan salib itu, Tuhan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa? Karena lewat jalan salib itu,
Bapa mengaruniakan, dia ditinggikan oleh Bapa, mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi ini. Nama Yesus nama yang berkuasa. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita harus mengerti sekarang bahwa sumber otoritas kita ada di tangan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus bertekuk lutut, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, apa yang menindas saudara hari-hari ini? Wih, katakan menindas ini keren, saudara. Apa yang menghimpit saudara hari-hari ini? Apa yang menekan hidup saudara hari-hari ini? Pergunakan otoritas ini, kuasa ini. Katakan, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Keren banget, saudaraku ya. Berarti otoritas itu diberikan kepada Yesus. Dan kita sebagai murid-muridnya menerima kuasa yang sama itu. Itulah sebabnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pernyataan ini sangat penting bagi setiap kita untuk dipahami. Karena nanti kita akan bahas, atau kemarin kita sudah bahas. Di akhir zaman ini akan ada banyak hal yang terjadi untuk menyelewengkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Raja. Banyak sekali. Sekarang sedang berseliweran yang terbaru, saudaraku dikasih Tuhan. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahwa Yesus bukan Raja. Oleh sebab itu ini yang perlu kita pegang. Bahwa Yesus adalah sumber otoritas atas kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan dan Raja atas kita. Amin. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita bisa memahami sumber otoritas kita. Ya, maka ini dampak dalam kehidupan kita. Yang pertama. Kita harus mempercayai Yesus itu sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Apa yang mengendalikan hidup kita sekarang? Itu akan mengarahkan langkah-langkah kita. Apa yang mengendalikan kita? Maka kalau kita percaya bahwa Yesus itu sumber otoritas kita, maka dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Itulah sebabnya seringkali saya katakan begini. Dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang, kalau orang bilang itu tiba-tiba atau kebetulan atau sesuatu yang ya mungkin kata yang tepat memang kebetulan, saudara ya. Tapi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang mengendalikan kehidupan kita. Ya, yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi ini peristiwa setelah Yesus membuat mujizat, ya, memberi makan orang banyak. Ini Yesus ini orang keren gitu ya. Sehingga Yesus dicari banyak orang. Ternyata Yesus ngomong begini, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29 katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu, saudara dan saya, percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah, artinya begini, sesuatu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita adalah mempercayai Yesus
Sebab dia yang diutus oleh Allah dan dia telah diberikan otoritas itu. Kuasa itu telah diberikan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus mempercayai dia sebagai pemegang kendali dalam hidup kita. Bukan sebagai simbol. Ada beberapa contoh saudaraku dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat pada waktu peristiwa Yesus berjalan di atas air. Mereka kenal Yesus karena murid-muridnya sering bersama dengan Yesus. Yesus ngajar dan lain sebagainya. Tapi ketika murid-muridnya mengalami sebuah peristiwa, saudaraku, bahwa mereka harus menyeberang terlebih dahulu ke seberang. Yesus sedang berdoa. Tiba-tiba tengah malam ada sebuah angin yang begitu hebat. Sehingga firman Tuhan katakan begini. Perahu mereka hampir tenggelam. Tapi perhatikan kalimat ini. Waktu Yesus melihat mereka. Ternyata ketika mereka pun sedang diutus oleh Tuhan pergi tanpa Yesus. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan hidup mereka. Tapi perhatikan kalimat ini. Yesus memperhatikan mereka sehingga Yesus menemui mereka. Kan tidak mungkin Yesus berenang. Tidak mungkin Yesus cari perahu gitu ya. Yesus jalan di atas air untuk menunjukkan otoritasnya. Yesus berjalan di atas air. Saudara perhatikan begini. Waktu Yesus hendak mendekati mereka, murid-muridnya tidak bisa mengenal Yesus. Mereka ketakutan, mereka berteriak, itu hantu. Padahal Yesus sedang mendekati mereka, Yesus sedang mau menolong mereka. Saudara dikasih Tuhan, mereka semua teriak gini, itu hantu. Padahal Yesus sedang menunjukkan begini, di tengah-tengah badai sekalipun, otoritas Yesus itu berkuasa untuk menundukkan semuanya. Ini bukti otoritas Tuhan, ini bukti dari kuasa Tuhan. Saudaraku, bahwa dia tundukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dia berjalan di atas air, bukan berenang. Ya kan? Ya, bukan ngambang, tapi dia tunjukkan begini. Sebuah hukum, manusia bisa berjalan di atas air. Dia tunjukkan buktinya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, waktu Yesus sedang tidur di buritan, capek ya. Yesus juga manusia, gitu saja. Dia manusia 100%. Dia tidur capek, habis pelayanan capek. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya adalah seorang nelayan yang ahli. Ya, dia istirahat di buritan. Tiba-tiba ada sebuah gelombang yang besar, angin yang besar, saudara, mengombang-ambingkan perahu mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan ini. Mereka berusaha dengan keras dan ketika mereka membangunkan Yesus, mereka ngomong gini, guru bangun dong. Tidak pedulikan kau, kita ini akan binasa. Saudara renungkan begini, kalau ada Yesus dalam perahu itu, akankah perahu itu tenggelam? Kan gitu kan, persoalannya kan gitu, akankah perahu itu tenggelam? Ketika di situ ada Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita gagal memaknai dalam kehidupan kita bahwa Yesus yang pegang kendali dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang hebat dan besar, bahwa kita punya Yesus yang sudah menerima kuasa dan otoritas itu. Seringkali kita melupakan banyak hal dan kita berupaya dengan kekuatan kita. Dan ketika kita menyerah, kita kemudian gini, Tuhan, Engkau tidak peduli. Padahal Yesus sedang melihat dan dia sedang memperhatikan hidup kita. Dia tidak pernah memejamkan mata sedetik pun buat kita. Itulah sebabnya ketika murid-muridnya mengalami gelombang yang besar, Tuhan memperhatikan. Dan pagi hari ini dia datang buat setiap kita. Tuhan peduli atas hidupmu. Tuhan memperhatikan hidupmu. Saudara tidak perlu lebay dan berkata gini, Tuhan tidak perhatikan. Tuhan sedang lihat hidup kita hari ini. Nah, itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita percaya bahwa dia yang pegang kendali atas hidup kita, seharusnya iman kita adalah iman seperti seorang perwira. Katakan begini, Matius pasal yang ke-8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepada perwira tersebut, aku akan datang dan menyembuhkannya. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ini bicara tentang otoritas. Perwira ini paham bahwa dia seorang perwira, dia punya kuasa untuk memerintah, untuk memanggil, dan untuk menugaskan sesuatu. Dan ketika perwira itu menugaskan, memanggil atau memerintahkan, maka bawahannya itu pasti mengerjakannya apa yang dia suruhkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perwira ini tahu. Itulah sebabnya ketika Yesus ngomong ini, aku akan datang ke rumahmu. Saudaraku, perwira ini ngomong gini, tidak usah pergi ke rumah, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Artinya dia mengerti otoritas yang sesungguhnya. Dengan perkataan Yesus, maka hambanya jadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, maka ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai pemegang kendali, maka ketaatan mutlak terhadap setiap perkataan firman-Nya itu adalah harus kita dengar. Karena ketaatan yang mutlak kepada perkataan firman itu merupakan sebuah arahan buat hidup kita. Tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Kalau dia yang pegang kendali, maka dia yang akan mengendalikan setiap hidup kita. Lewat apa? Firman-Nya, perkataannya, ketaatan mutlak kepada setiap perkataannya adalah sebuah tuntunan dan arahan atas setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita memahami sumber otoritas kita, Yesus adalah Raja dan Tuhan atas kita, maka ini yang harus kita mengerti, yang harus kita hidupi adalah bahwa Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, kita hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata begini. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Coba renungkan kebenaran ini. Barang siapa berasal dari Allah. 1 Petrus katakan begini. Kamu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dilahirkan kembali lewat firman Allah itu. Artinya bahwa kita berasal dari Allah, maka kita mendengarkan firman Allah. Nah, ketika mereka tidak dilahirkan kembali, firman Tuhan katakan, kita sulit untuk menangkap perkataan firman Tuhan. Saya mengambil sebuah ilustrasi yang sering dipergunakan, saudaraku, tentang frekuensi. Ya kan? Kalau kita beda frekuensi, maka kita tidak bisa menangkap apa itu sinyal. Kalau bicara tentang sinyal radio, kita tidak bisa menangkap sinyalnya. Dan kita tidak bisa menangkap apa suaranya dengan jelas. Atau kalau kita bisa bicara tentang asal, mungkin DNA, gitu saja. Jadi barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kalau kita paham asal dari hidup kita, kalau kita mengerti bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, maka firman Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 18 ayat 37 katakan begini. Maka kata Pilatus, saudara, ketika Yesus dihadapkan Pilatus, firman Tuhan katakan begini. Jadi engkau adalah raja, jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran,
mendengarkan suaraku. Pilatus ngomong begini sama Yesus, jadi engkau adalah raja. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Kemudian perhatikan ini kalimat ini, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Supaya Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Sumber kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 1 pertama adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia itu. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suara Tuhan. Jadi ketika kita ini mengerti sumber otoritas kita, maka kita tetap hidup dalam kebenaran itu, di mana Sang Firman menuntun jalan kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita renungkan akan kehidupan kita. Ada berapa banyak hal kita seringkali tidak bisa mempercayai akan kebenaran Tuhan. Ya kan? Seringkali yang kita masukkan apa? Pengertian-pengertian kita. Wah ini kalau ini tidak cocok dengan cara pikir kita taruh nih. Cari segala sesuatu informasi, sesuatu yang mendukung cara pikir kita. Ya, seringkali kita akan lakukan itu. Kita mencari sesuatu bagaimana caranya supaya hidup kita ini dipuaskan. Manusia daging kita mencari sesuatu yang dipuaskan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Manusia punya sebuah kecenderungan begini. Dia mencari sebuah kepuasan dalam kehidupannya. Dia mencari sesuatu sampai dia menemukan sesuatu yang wow, ini kemudian dia puas dalam hatinya. Dan ketika kita mencari hal itu, tahukah saudara, ternyata kita tidak pernah menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Tidak pernah. Saudara kepingin apa? Misalnya begini. Dulu awal-awal HP Android, BlackBerry dulu ya, BlackBerry. Saya tidak pernah tertarik gitu saya dengan HP BlackBerry. Saya masih pakai yang poliklinik gitu ya. Tulalit gitu saya masih pakai itu. Gitu ya. Istri saya pakai. Jadi saya tidak pernah jamani, do you know jamani itu apa namanya BlackBerry, saya pegang itu ya kalau ada apa pinjam HP-nya istri gitu saya. Sampai kepada suatu saat, suatu ketika sudah masuk Android, masuk gitu. Lihat orang pakai HP Android kok menyenangkan rasanya. Wih keren ya rasanya. Apalagi kalau bisa foto gitu saudaraku, foto-foto kemudian di-upload gitu, enak banget ya. Sedangkan saya masih hobi foto pakai yang DSLR, kira-kira rasanya puas banget gitu. Tapi waktu lihat orang pakai HP Android gitu, wah keren ya, gitu ya. Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan aku kepengen HP yang baru, HP Android. Tapi aku enggak mau kalau beli sendiri Tuhan, mahal gitu ya. Apalagi kalau spesifikasinya untuk foto, selfie, ya, baru ngerti istilah zaman sekarang, foto jahanam gitu, banyak jerawat gini bisa jadi halus gitu ya, wah ternyata ketipu sama kamera gitu ya. Minta sama Tuhan, Tuhan minta gitu ya, minta sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan ya, aku minta gitu ya, kalau boleh, kalau enggak boleh ya beli, tapi ya kasih duitnya. Saya bilang gitu sama Tuhan ya, minta duitnya sama Tuhan, saya yang beli kan sama aja. Yang penting saya enggak mau beli dari uang saya bilang gitu sama Tuhan. Nah, Tuhan kabulkan doa saya dibelikan HP. Ya, Android pertama saya punya. Wow, keren gitu ya. Saudaraku waktu saya terima ini HP, saya foto-foto, wah keren gitu ya. Waktu lihat sesuatu yang baru lagi, wah punya dia lebih keren ya. Punya aku kok enggak ternyata ya. Ya sudah tak masukin saku gitu ya. Kalau foto-foto, HP-nya siapa yang paling keren foto gitu saya. Ternyata begini, kita tidak akan pernah puas. Dan itulah sebabnya dunia menawarkan banyak hal dalam hidup kita. Apakah kita hanya mengejar untuk sebuah kepuasan dan gengsi, atau kita mengejar sesuatu yang bermanfaat, yang memang itu kita butuhkan. Kadang-kadang kita kejar itu hanya untuk satu, foto, dua, WA. Selebihnya main game.
Kan gitu ya. Nah, itu yang kita kejar dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan mengajar kepada setiap kita bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya begini, kita mengejar sesuatu kebenaran dalam kehidupan kita yang kita hidupi menjadi sumber kebenaran yang menjadi kepuasan dalam kehidupan kita. Karena memang dalam hidup kita ada satu ruang yang memang itu hanya diisi kalau saudara ketemu sama Tuhan. Puas sama Tuhan. Makanya kita perlu bangun mesbah, baca firman, berdoa. Tuhan kasih rasa puas dalam hidup kita. Sekarang kalau kita tidak mengejar akan hal ini, maka dunia akan menawarkan banyak hal dan pada akhirnya kita akan kecewa. 2 minggu yang lalu, saya melihat sebuah cerita tentang akhir hidup dari Michael Jackson. Yang diduga karena dia mati dibunuh oleh dokter pribadinya. Waktu saya baca dan saya ikuti cerita ini saudara, dia karena ketenarannya dia banyak uang. Ya, saya pakai istilahnya Pak Latif saudara ya. Uangnya itu udah ada serinya, limited edition gitu ya, udah berseri, banyak uangnya. Sehingga ini yang dia cari. Dia mengejar kesempurnaan diri. Dia banyak kali melakukan operasi-operasi. Sehingga dari berita ini saya baca begini. Selama sisa hidupnya, sesungguhnya Michael Jackson menderita sebuah kesakitan setiap hari. Sehingga dia tidak pernah lepas dari obat anti rasa sakit. Kenapa? Karena dalam hidupnya selalu operasi ini, wah hidungnya terlalu lincip, kurang ceper sedikit, operasi lagi mungkin gitu ya. Dia mencari sebuah kesempurnaan dalam hidupnya. Dan dia tidak temukan itu dan pada akhirnya dia mencelakai dirinya sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, mari temukan ini dalam kehidupan saudara. Kalau Yesus sebagai sumber otoritas kita, temukan Yesus sebagai sumber kebenaran dalam hidup kita. Bukan kebenaran kita, bukan apa kata dunia, dan bukan lagi kata orang lain. Tapi apa kata firman yang datang buat setiap kita. Amin. Nah yang ketiga saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga, ketika kita memahami bahwa Yesus adalah sumber otoritas kita, maka yang harus terjadi dalam hidup kita, hendaklah tetap setia. Beritahu kanan kirimu, katakan harus setia. Nah setia itu bukan bicara lamanya waktu. Wahyu 2:10 bagian B katakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati. Kesetiaan kita kepada Tuhan sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ukuran kesetiaan bukan lamanya kita ikut Tuhan, bukan lamanya kita percaya Yesus, tapi apakah pada akhir hidup kita ini kita tetap percaya kepada Yesus sebagai sumber dalam hidup kita atau tidak. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena akan ada banyak orang yang akan menyelewengkan kesetiaan kita. Ya, banyak orang akan menawarkan supaya hati kita mendua. Ada banyak orang yang menawarkan supaya hati kita selingkuh gitu saudara ya. Nah ini saudara ingat dan hati-hati. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai yang keempat. Saya pikir sudah besar saudaraku ya. Di laptop fontnya sudah 36. Ternyata masih kecil ya. Ayat 11 ayat 2 sampai 4 katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah ya, aku cemburu dengan kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus punya kerinduan bahwa jemaat yang ada di Korintus dipertunangkan kepada Kristus. Dan saya tegaskan lagi kepada saudara jemaat Tuhan, kami seluruh gembala dari GRIM Ministry mempertunangkan jemaat saudara semua dipertunangkan kepada Kristus. Ya, jadi kami mempertunangkan saudara jemaat kepada mempelai laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat yang ketiga, tetapi aku takut. Ya, ini ketakutan pemimpin. Ya.
Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, kekhawatiran kami bukan lagi soal makan dan minum. Kekhawatiran kami bukan soal tidak bisa beli baju baru. Kekhawatiran kami sebagai pemimpin adalah ketika ada jemaat Tuhan yang disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Itu kekhawatiran kami. Kesedihan kami bukan karena kami kehilangan jemaat. Kesedihan kami kalau ada umat Tuhan yang telah kehilangan kesetiaan kepada Kristus. Kenapa kita bisa kehilangan ini? Ya, kehilangan kesetiaan kalau kita tidak tegas. Artinya begini, ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Kita tahu begini, ini orang bukan memberitakan Yesus yang sejati. Kita kini bagus ya, kita dengar, kita ikuti. Ya kasihanlah, dengan alih-alih mungkin kita toleransi. Tapi perhatikan gini, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu telah terima. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, belum, oke. Jadi ini kita harus hati-hati, saudara. Perlu mengingat, kita harus tegas bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Firman Allah itu adalah kebenaran buat kita. Dan jangan pernah diselewengkan dengan hal yang lain. Apalagi dengan dunia modern ini, saudara bisa mengakses banyak hal. Dan yang itu menyenangkan telinga saudara. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kami menasihatkan kepada jemaat Tuhan untuk tetap berhati-hati ketika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Orang yang tertipu itu biasanya, orang yang menipu itu tidak belak-belakan. Ya kan? Seperti contohnya begini. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Waktu iblis menawarkan kepada Hawa, iblis tidak ngomong gini, ini makan, buah ini enak. Rayuannya maut, saudara. Waktu Adam dan Hawa jalan-jalan di Taman Eden itu, kemudian ular ngomong gini sama, weh asik ya, keren. Selamat pagi Adam, selamat pagi Hawa, gimana kabarmu? Kabar kami luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Gitu mungkin saudara ya. Kemudian sudah makan buah apa aja kamu hari ini? Ada durian, ada alpukat. Alpukatnya Pak Ferdi enak, terima kasih Pak. Ya. Panen di depan rumahnya ya. Udah makan durian, ingat itu langsung, ingat Pak Ferdi saya. Alpukat wah semua enak. Nah kemudian kamu sudah nyoba enggak buah yang ini gitu ya. Buah yang mana ini? Wah ini keren. Ya dipandang sama keren. Kan semua boleh kamu makan. Hawa ngomong gini, memang semua boleh kami makan, tapi pohon yang di tengah ini tidak boleh kami makan. Wah dirayu saudaraku ya, sampai pada akhirnya sebuah rayuan maut begini. Kamu itu dibodohin sama Tuhan. Sebab kalau kamu makan pohon ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Makanya kamu tidak boleh makan pohon ini. Ya itu ceritanya saya tambahin gitu ya. Makanya kamu tidak boleh makan ini, dirayu. Akhirnya waktu dipandang, dilihat, hei ya, dipetik dan dimakan. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita memahami bahwa ada Injil yang lain, Yesus yang lain yang sedang diberitakan, mari kita dengan tegas berkata, tidak. Ya, supaya kita tidak diselewengkan. Nah, alasan untuk tetap setia, firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku
karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, surat yang sama yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Paulus mengucap syukur karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dalam Yesus Kristus Tuhan, ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya, kata kaya tidak ada hubungannya dengan harta. Tetapi kata kaya ini artinya gini, kita diperlengkapi, diberikan kemampuan di situ. Kata ploutiso, ya, ploutiso. Artinya dia diperlengkapi. Saudaraku ya, dalam Yesus kamu telah menjadi kaya, diperlengkapi dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya. 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Yesus Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Allah kita adalah setia. Makanya Dia kasih karunia semuanya kepada setiap kita. Diberikan kemampuan kepada setiap kita. Diberi bekal kepada setiap kita. Kita ternyata tidak ditinggalkan sendiri di muka bumi ini. Saudara tidak berjalan sendiri di muka bumi ini. Tapi kita diperlengkapi selama kita hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah setia. Artinya begini, Dia tidak ingin kehilangan saudara dan saya. Allah kita Allah yang intim banget, saudara. Dia tidak pengen kehilangan kita sehingga Dia memperlengkapi kita sedemikian rupa. Didandaninnya kita sedemikian rupa oleh Tuhan. Dengan karunia-karunia, dengan kelengkapan-kelengkapan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap setia. Orang yang tidak setia karena dia merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan. Ya, dalam rumah tangga, kenapa ada perselingkuhan, kenapa ada ini itu, kemudian pada akhirnya perceraian? Karena ada hal yang kecil, dia merasa tidak diperhatikan. Dulu waktu masih pacaran, ya, ulang tahun ingat, kasih hadiah, semua gitu, hal yang kecil-kecil diperhatikan. Begitu menikah, kita melupakan banyak hal dalam setiap kehidupan. Sehingga pada akhirnya ada seorang yang merasa gini, kok enggak lagi diperhatikan, gitu ya. Kemudian ketemu orang lain, ya, misalnya lawan jenisnya ini pria, mungkin ketemu cewek gini, selamat pagi Pak, sudah makan belum? Ih, istriku enggak pernah ngomong sudah makan belum gitu ya. Kalau tanya, mah lapar mah, sana masak sendiri gitu ya. Oh, masih disuruh masak. Di sini, Pak pagi sudah makan belum gitu ya. Kalau belum ini Pak, saya bawa Pak, gitu ya. Mulai sesuatu yang kemudian pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan memberikan perlengkapan kepada setiap kita. Selama kita hidup di muka bumi ini, makanya firman Tuhan katakan begini, kaya dalam segala hal. Perkataan, segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Dan kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu, saudara dan saya, menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, tetap setia. Kita harus berani berkata tidak ketika ada orang yang menyatakan, memberitakan tentang Yesus yang lain. Tutup pintu akses, saudaraku, supaya apa? Supaya kita fokus kepada berita kebenaran yang asli. Yaitu Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus adalah sumber otoritas buat kita, kita harus mempercayai Dia adalah sumber yang mengendalikan hidup kita. Dia yang pegang kendali dalam hidup kita. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan sedetik pun.
Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Bukan waktu kita. Bukan waktu kronos, tapi waktu kairos, waktu Tuhan. Kita seringkali frustrasi menunggu waktu Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya gini, waktuku adalah hari ini. Tapi waktu Tuhan mungkin lusa. Tuhan hari ini belum. 3 bulan lagi. Kita jadi marah. Tapi kalau kita paham tentang kehidupan kita, bahwa dia adalah sumber kehidupan yang pegang kendali dalam hidup kita. Sekalipun ada badai yang berat dalam hidup kita, dia akan datang, dia akan jalan di atas badai itu dan menjumpai kita. Dan dia akan tolong kita. Dia tidak pernah tertidur. Walaupun Yesus pernah tidur di buritan, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, Yesus tetap peduli. Sebab dia mempercaya begini, selama ada Yesus dalam perahu itu tidak akan tenggelam. Memang kadang-kala Tuhan izinkan badai yang besar datang dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib itu yang menolong kita. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kalau Yesus adalah sumber kehidupan kita, sumber otoritas kita, kita harus tetap kepada sumber kebenaran itu dan kita hidup di dalamnya. Hidupi kebenaran itu. Kebenaran itu oleh pribadi Yesus, kebenaran itu oleh firman-Nya. Kita hidupi dan kita menikmati kehidupan yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, ketika kita tahu dia adalah sumber otoritas kita, tetap setia. Tetap setia. Sampai mati. Jangan pernah tukar Yesus kita, Yesus saudara, dengan Yesus yang lain. Sebab Yesus yang lain, banyak kalau kita bicara Yesus yang lain. Mungkin bagi yang belum menikah, jodoh. Yang sedang cari pekerjaan, mungkin pekerjaan. Ditukar. Tetap setia. Ukurannya adalah sampai mati. Karena Tuhan telah mengaruniakan semua buat kita. Segala hal dianugerahkan dalam hidup, diperlengkapi selama saudara dan saya hidup. Artinya kita semua disertai oleh Tuhan. Karena dia adalah sumber kita. Amin. Amin. Pagi hari ini pastikan sumber kita Yesus. Sumber otoritas kita adalah Yesus. Sebab ketika dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dia pemegang segala kuasa. Dia tunjukkan kekuasaannya bahwa dia adalah Raja dan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang seharusnya hamba sampaikan sudah hambamu sampaikan. Dengan keterbatasan hambamu, percaya bahwa Roh Kudus berbicara lebih jauh dan dalam setiap kehidupan kami. Supaya jemaatmu memahami, mengerti dan menghidupi kan kebenaranmu Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau menjadi sumber atas kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kepada setiap kami untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman GBI. Ya, ini pengakuan iman kita, ini versi ringkasnya, kita akan baca bersama-sama. Jadi kita akan baca bersama ya. Jadi setelah saya berkata 1, 2, 3, semua berkata aku percaya bahwa. Ya, oke ya. Pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya.
Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Jadi ini pengakuan iman kita bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Layakkan kami untuk kami melakukan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Engkau menguduskan dan mengurapi roti dan anggur yang biasa. Sebab kami di dalamnya menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Layakkan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kalau ada saudara yang hari ini sakit, apapun penyakit saudara, percaya. Lewat persekutuan kita dengan tubuhnya, kita disembuhkan. Percaya, terima. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan. Perjanjian baru dinyatakan. Dia menutupi setiap pelanggaran kita. Dan hidup saudara diperbaharui lewat darahnya. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan. Kasihnya besar. Jangan pernah kau tukar darah Kristus dengan yang lain. Karena lewat darahnya Tuhan sedang membuka pintu masa depan, gerbang yang baru buat kita, untuk kita menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kita menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Kami percaya tubuh kami sudah disembuhkan. Amin. Hidup kami dimenangkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lewat perjamuan kudus kami terus mengingat akan kesetiaan-Mu, akan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Sehingga lewat perjamuan kudus ini kami terus diingatkan untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Beragam itu anugerah, hilangkan rasa sedihmu. Kita sama, kita satu. Oh, Indonesia. Hapuslah air matamu, tangismu itu dukaku. Hey, hey. Semua yang kau rasakan, aku rasa di hatiku. Bersatulah untuk bangsa, hentikanlah segala permusuhan kita, saudaraku. Aku selalu ada untukmu. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Maret, yaitu Bapak Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari yang berulang tahun di bulan Maret, Bapak Ferdi atau nama juga saudara yang namanya tidak tersebutkan dan berulang tahun di bulan Maret, silakan maju untuk saudara, kita sama-sama berdoa buat saudara dan menerima tanda kasih dari gereja. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia. Mari semua bangkit berdiri. mulia sampai selamanya. Ayo, kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tambahkan usia buat Bapak Ferdinand, kami percaya bahwa Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang baru dalam hidupnya untuk terus mengikuti melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam hidupnya kiranya otoritas dan kuasa dari kerajaan yang membackup untuk terus hamba-Mu ini terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Diberkati segala kehidupannya, diberkati pekerjaannya, diberkati setiap langkah-langkah hidupnya.
menjadi imam bagi keluarga dan rumah tangga Tuhan. Terima kasih kami bersama dengan jemaat Tuhan memberkati keluarga kami yang berulang tahun ini Tuhan. Dianugerahi dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat. Di dalam berkat dari anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Semangat. Haleluya. Warga kerajaan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya perlu menambahkan, menegaskan dari apa yang tadi disampaikan di Rock News. Yang pertama yaitu kami menambahkan bahwa seluruh kegiatan sepanjang minggu ini yaitu KK dan juga doa pagi. Doa pagi tetap, jadi KK saja, seluruh KK ditiadakan. Jadi silahkan saudara menikmati waktu liburan bersama dengan keluarga. Doa pagi hari Sabtu pagi jam 5 melalui Zoom. Ini bisa diikuti oleh saudara ketika sedang berlibur keluar kota selama masih ada sinyal. Yang mengerti katakan oh. Saudara ya, jangan lupa di tempat ketika berlibur tetap kobarkan api doa. Nah saudara, kemudian sekali lagi kami dari Gembala dan juga Departemen Misi memberikan apresiasi kepada jemaat GBI Rock Jember. Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan dari terselenggaranya Gempita, dan kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu di awal-awal sebelum diumumkannya Gempita, gerakan memberkati dan peduli kota ini, ada banyak pertimbangan bagi kami berdua, saya dengan suami, untuk menyampaikan ini. Tapi saya menangkap bahwa ini tidak bisa di cancel atau ditiadakan karena ada banyak pertimbangan. Tetapi pertimbangannya ternyata satu, firman Tuhan yang luar biasa, yang dimana Tuhan berkata orang benar memperhatikan hak orang lemah. Nah jadi saya percaya bahwa apa yang saudara tabur ya, apa yang kita sudah salurkan kepada mereka melalui DP3KB, dan kita berkolaborasi dengan My Home Jember dan juga Peace Leader, saudara ya, kita melihat secara langsung kemarin pada waktu membagikannya betapa memang di sekitar kita tanpa kita sadari itu ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kemudian saya melihat bagaimana keberadaan wanita-wanita dan anak korban dari kekerasan. Saya melihat bahwa kita tidak memberi yang berlimpah ruah, tapi paling tidak waktu sembako dan MWM. Tepuk tangan dulu dong buat MWM, luar biasa. Bikin es campur dari jam 10 saudara. Wah kita estimasi waktunya, saya dengar dari pengurus MWM tuh dari jam 10 takutnya enggak nututi. Ternyata jam 1 ya, jam 1 sudah selesai. Ya selesai saudara ya, sudah selesai, dan kita mengerjakannya. Jangan lihat es campurnya, jangan melihat ini sebagai sebuah aktivitas hanya bakti sosial saudara, tapi kita mengerjakannya karena firman yang datang buat kita. Orang yang fasik tidak mengerti akan hal ini. Jadi di next project ayo lebih antusias lagi, katakan amin. Amin. Bukan hanya 75, dan saudara perlu tahu berita ini, pada akhirnya Gempita kita bukan 75 tapi 125 pack. Tepuk tangannya kurang dahsyat ya. Ada saudara-saudara kita dari luar kota ikut nabur saudara. Ada satu orang yang tanya sama Bapak Gembala, Pak saya boleh nabur? Pasti jawabannya bukan cuma boleh, bilang boleh banget. Nah, kenapa yang kita ada di dalam keluarga Rock Jember jangan mau ketinggalan. Haleluya. Ayo lebih antusias lagi, kita boleh menjangkau lebih banyak lagi jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan, kasih Tuhan dirasakan oleh banyak jiwa di sekitar kita. Amin. Haleluya. Kita akan sambut anak-anak kita yang luar biasa. Kita mendoakan mereka anak-anak hebat, anak-anak raja. Yuk tepuk tangan buat mereka. Ku anak raja,
Aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Oh yeah, aku anak raja. Asik. Aku anak raja. Oke, aku anak raja. Oh yeah, aku anak raja. Siap. Amin. Mari Bapak Ibu doakan anakmu. Ucapkan harapanmu, perkataan imanmu, firman Tuhan yang perlu didengar oleh anak-anakmu. Dan mari jemaat ulurkan tanganmu. Kita dukung dalam doa setiap orang tua yang berdoa bagi anaknya. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, di hadapan kami berdiri anak-anak raja. Generasi kami, penerus kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan akan pakai secara dahsyat. Ketika setiap orang tua mendidik anak-anaknya ini dengan takut akan Tuhan, kami melihat masa depan Indonesia yang dahsyat. Terima kasih untuk kasih karunia bagi anak-anak ini. Untuk apa yang mereka terima dalam kehidupannya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dan juga bagi orang tua Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk boleh mengajar, mendidik anak-anak ini. Karena anak-anak ini milik-Mu. Dan Engkau yang paling tahu bagaimana mendidik, memperlakukan anak-anak ini Tuhan. Biarlah orang tua ini boleh mendidik dengan disiplin, dengan kasih yang seimbang. Sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi sungguh anak-anak yang dewasa. Yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama. Dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk setiap harapan. Terima kasih untuk setiap hal-hal indah dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Kami percaya semua boleh terjadi karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita percaya, katakan amin. Puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan April. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama. Saya juga membawa persepuluhan juga bersama-sama dengan saudara. Sebab persepuluhan ini adalah penting buat setiap kita karena kita sedang mendeklarasikan apapun kesulitan, ketika kita bisa mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu dan bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami dalam rumah-Mu. Kami membawanya dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan adalah pemelihara atas hidup kami. Tuhan adalah sumber berkat atas hidup kami. Tuhan yang memberikan tangan kami kemampuan untuk kami bekerja sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, rasa syukur kami, persepuluhan kami ini kami bawa ke dalam rumah-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhanlah pemberkat, menjadi sumber berkat atas hidup kami. Dan Tuhan akan menghalau dari hidup kami belalang pelahap, belalang pelompat apapun yang menghabiskan hasil usaha kami, sehingga setiap kami boleh menikmati hasil kami, berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami bawa persepuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat-jemaat bangkit berdiri. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, Bukakan tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. penuh
kuasa yang datang daripada Tuhan turun atasmu, memperlengkapi, menyertai, melindungi. Diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati studi dan sekolahmu. Amin. Dan kiranya wajah Tuhan menerangi hidupmu dan menuntun setiap langkah-langkahmu. Hidupmu damai dan penyertaan, damai dan penyertaan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dan bawalah berkat ini, kesembuhan, kemenangan telah terjadi atas kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.